Sam Abraham adalah pria India yang tinggal di Melbourne, Australia bersama istri dan seorang anaknya pada tahun 2015. Dia mudik ke kampung halamannya yang berada di negara bagian Kerala bersama anak istrinya, menghabiskan waktu selama 5 hari di sana. Lalu ia pun pulang lagi ke Australia. Namun sebelum pulang, ia ini sempatlah berkata kepada keluarganya. Dia ngomong kira-kira kayak gini lah. Mungkin lain waktu aku nggak akan pulang lagi nih, dan kalaupun saya pulang ya di dalam keadaannya dalam peti mati. Hari kemudiannya keluarga Abraham ini menerima kabar lah bahwa Sam sudah meninggal akibat serangan jantung, dan Sam pun ya dipulangkan ke India bersama peti matinya itu tuh. Bagaimana kisahnya? Simak ceritanya berikut ini. Untuk video gua kali ini ya gua akan membawakan kisah miris lah tentang ya dari negara Australia yang melibatkan beberapa orang India tuh. Namun kasusnya ini tidak terkait dengan harta, status sosial, kasta. Biasanya kan di India tuh kan ada kasta tuh sama sosial, cuman ini beda ya, apalagi khususnya tentang agama, nggak menyinggung ke sana sedikit pun lah. Seperti apa ceritanya? Gue ceritain nih. Sam bisa tahu kalau dia akan mati ya secara langsung saja kita mulai ceritanya. Sekarang Sam Abraham adalah pria India berusia 34 tahun nih yang tinggal di Epping, Melbourne, Australia bersama istrinya yang bernama Sophia nih, dan seorang anaknya yang mereka sebelumnya juga tinggal di negara Oman, negara Arab yang berada di Asia Barat, ya daerah timur sana lah lalu mereka ini memutuskanlah pindah ke Melbourne, Australia pada tahun 2013 lalu karena menurut mereka Melbourne itu adalah kota yang sangat aman dan nyaman lah menurut mereka sebagai tempat tinggal. Sam dan Sophia sama-sama lah bekerja di perusahaan yang berbeda. Sam kerjanya di perusahaan satu, sedangkan si Sophia bekerja dengan perusahaan satunya. Dengan penghasilan yang bisa dikatakan ya cukup tinggi, alhasil keluarga kecil mereka ini bisa menjalani hidup yang sangat berkecukupan lah, karena ya memang dua-duanya kan kerja dan anak istrinya pun karena udah banyak duit, anak istrinya ini Sophia sama anaknya ini mudiklah ke kampung halaman untuk mengunjungi keluarganya Sam dan Sophia di Kerala. Dan seperti biasa pada awal Oktober tahun 2015 dan Sam dan Sophia ini mengambil cuti lah lalu terbang ke India. Suatu hari saat berada di rumah orang tuanya Sam, tiba-tiba nih berkatalah pada sang ayah, "Aku merasa sepertinya nggak akan hidup lama lagi deh," kata si Sam inilah. Mungkin aku akan segera meninggal. Mendengar hal itu, ayah Sam ini pun marah lah dan berkata, "Kamu ini masih sangat muda dan sangat sehat," katanya ayahnya Sam ini. "Bagaimana bisa kau mengucapkan kalimat seperti itu? Lain kali," kata ayahnya Sam, "ketika sedang berkumpul dengan seluruh anggota keluarga, janganlah mengucapkan perkataan-perkataan yang seperti itu," kata ayahnya Sam. Setelah mengucapkan itu, ketika sedang berkumpul dengan seluruh anggota keluarganya, Sam kembali berkata lagi, "Mungkin lain kali aku pulang ke India, aku akan berada di dalam peti," kata si Sam inilah. Ini kayak firasat yang sudah dia paham tuh, kira-kira dia umurnya nggak panjang lagi gitu. Mereka menganggap bahwa Sam ini sedang bercanda lah, tapi candaannya itu sama sekali nggak lucu lah. Masa tentang kematian ya dibercandain kan gitu. Sophia dan putranya mereka kemudian kembalilah ke Australia tepat pada tanggal 11 Oktober tahun 2015. Beberapa hari kemudian keluarga Abraham di Kerala menerima panggilan telepon dari Sophia yang mengabarkan bahwa Sam benar-benar sudah meninggal akibat serangan jantung. Berita ini ya tentu sangat mengejutkan lah bagi keluarganya Sam kan. Sambil menangis, Sophia juga ya bercerita bahwa dia bangun di pagi hari ya mendapati suaminya memang sudah tidak bernapas lagi. Dan Sophia juga
bercerita dia mencari bantuan saudarinya lah yang bernama Sonia untuk mengurus semua dokumen yang diperlukan untuk mengirim jasadnya Sam ini ke India. Selama proses pengiriman ya ini memang memakan waktu beberapa hari lah ya, kurang lebih cuma 2 hari. Nah pada tanggal 18 Oktober tahun 2015 Sam Abraham pun pulang ke kampung halamannya di dalam peti mati. Ya sesuai lah dengan ucapan Sam ketika berbicara kepada keluarganya. Agak mengerikan ya. Benar, berarti perkataan adalah doa kan gitu. Nah apa yang diucapkan oleh Sam ini yang menjadi sebuah doa dan kenyataannya. Ucapannya itu yang dia lontarkan kira-kira itu ya baru seminggu yang lalu. Nah Sophia, Putra dan Sonia juga pulanglah mengantarkan jenazahnya Sam ini ke rumah keluarganya Abraham. Nah diliputi rasa duka mendalam karena mereka benar-benar tidak menyangka bahwa firasat Sam ini ternyata terjadi. Sophia sekarang menjadi seorang janda dan sang putra menjadi anak yang yatim tuh. Nah walaupun semuanya begitu tiba-tiba tuh dan Sam tidak memiliki ya riwayat penyakit jantung, namun kondisi jenazahnya itu masih terlihat baik-baik aja tuh dia. Nggak ada sedikit pun bekas luka atau hal lain yang mencurigakan dari orang tua dan saudara-saudaranya Sam. Nah kematiannya ini menganggap bahwasanya ya wajar lah dan jasadnya pun dimakamkan. Semua mata tertuju sebenarnya kepada Sophia, bahwasanya ya Sophia ini benar-benar prihatin lah atas nasibnya yang ditinggal pergi oleh pria yang sudah menjadi sahabatnya sejak kecil. Ya baru juga nikah dan juga secara ekonomi berkecukupan, ditinggal suami ya. Sedih banget rasanya. Namun roda kehidupan teruslah berputar. Sophia ini juga ya harus terus melangkah dong dan mengambil tanggung jawab sebagai orang tua tunggal tuh bagi anak mereka. Nah jadi 5 hari kemudian pada tanggal 23 Oktober tahun 2015 dia pamitlah untuk pulang lagi ke Australia. Nah kembali bekerja dan mencari nafkah di Melbourne. Ya wajar lah ya, namanya juga menjadi seorang ibu tunggal kan. Jadi mau gak mau ya dia harus benar-benar bekerja keras nih. Sonia, saudarinya yang juga tinggal di sana, ini termasuk banyak membantu lah ya pekerjaan-pekerjaannya Sophia melalui masa-masa sulit setelah kepergian si Sam tadi kan. Dia juga berusaha lah untuk menjaga silaturahminya dengan keluarganya Sam, dengan keluarga yang ya biar agar erat terus lah kan. Seminggu sekali dia juga selalulah menelpon mertuanya setiap hari Sabtu dan tidak pernah absen sekalipun hingga kira-kira 10 bulan lamanya. Kemudian di awal Agustus tahun 2015 1 minggu berturut-turut Sophia ini tidak menelpon mertuanya. Nah orang tuanya Sam pun ya merasa khawatir lah, apakah Sophia ini sakit atau telah terjadi sesuatu yang buruk tuh yang menimpa kepada mereka. Nah mereka pun menghubungi kerabat yang tinggal di Melbourne tuh untuk memeriksa keadaannya Sophia dan anaknya. Namun si kerabat yang dimintai bantuan malah memberikan kabar yang sangat mengejutkan. Ternyata Sophia ditangkap polisi 2 minggu yang lalu dan sedang berada di dalam tahanan. Nah Sophia bersama seorang laki-laki yang bernama Arun ditangkap dengan sebagai pelaku pembunuhan Abraham, yaitu Sam suaminya. Ternyata setelah kematian Sam, polisi negara bagian Victoria diam-diam melakukan investigasi dan terungkaplah bahwa Abraham dibunuh oleh istrinya sendiri. Apa yang terjadi? Lalu siapa pria yang bernama Arun ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita mundur puluhan tahun ke belakang, ke masa-masa awal Sam dan Sophia bertemu. Sam dan Sophia lahir dan tumbuh besar di sebuah desa yang bernama Kavalur yang berada di negara bagian Kerala, India. Nah mereka pergilah ke sekolah yang sama dari SD hingga lulus SMA tuh. Nah Sam dan Sophia juga memiliki minat terhadap musik sehingga mereka pun bergabung dalam paduan suara.
ya paduan suara gereja. Karena berasal dari desa yang sama, rumah keluarga mereka pun terletak hanya selisih beberapa rumah. Sam dan Sophia menjadi teman bermainlah sejak kecil dan menjadi sahabat sampai dewasa. Ya, lulus SMA, keduanya kembali memilih untuk belajar di universitas yang sama. Dan di masa-masa kuliah inilah mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Nah, sejatinya sudah memendam rasa kepada satu dengan yang lainnya. Nah, begitupun sebaliknya, kan gitu. Jadi sama-sama mencintai lah. Tapi barulah di bangku kuliah mereka ini berani untuk menanyakan cintanya. Dan dia menjalani masa perkuliahan yang normal tuh, dan menghabiskan bersama percintaan mereka ketika sudah dewasa. Nah, kemudian hadirlah orang ketiga dari pihak Sophia. Dia adalah seorang pemuda bernama Aaron. Nah, berbeda dengan Sam yang memiliki kepribadian tenang, dewasa, Aaron adalah pemuda yang ceria dan juga lucu, sekaligus ya romantis, dan sering membawa Sophia berpetualang melihat warna lain tuh dari kehidupan yang tidak hanya hitam dan putih. Nah, Sophia melihat sisi lain dari seorang pemuda yang tidak pernah didapatkan dari Sam tuh. Dan ketika Aaron menyatakan cintanya kepada Sophia, Sophia lantas menerimanya. Padahal dia sudah berpacaran kan dengan Sam. Nah, di hari-hari selanjutnya sehingga mereka meraih gelar sarjana dan gelar master, Sophia menjalani 2 kisah percintaan selama hampir 5 tahun lamanya. Sam ini nggak tahu lah tentang Aaron, dan Aaron juga sama sekali tidak kenal siapa Sam. Ya, lulus kuliah, Sam dan Sophia mulai bekerja sementara Aaron masih asik bermain, menghabiskan waktunya secara sia-sia. Nah, Sophia sebenarnya lebih menyukai Aaron, tapi pria ini belum dewasa lah dan tidak bisa diandalkan untuk menjadi suaminya. Nah, di masa depan, jadi ketika Sam melamar Sophia, Sophia pun menerima lamaran itu dan mengakhiri hubungannya bersama Aaron. Nah, sudah berteman sejak kecil, ya Sam dekatlah dengan keluarga Sophia. Begitupun sebaliknya. Jadi penolakan ayah Sam sungguh di luar dugaan. Namun ada desus-desus yang beredar bahwa antara ayah Sam dan ayah Sophia pernah memiliki perselisihan di masa lalu. Nah, walaupun mereka tidak menunjukkan ketidaksukaan satu sama lain, Sophia yang mengetahui bahwa keluarga Sam menolaknya, ini mengancam akan bundir lah kalau tidak bisa menjadi seorang istrinya Sam. Akhirnya ayah Sam pun luluh dan mengizinkan mereka untuk menikah, Sam dan Sophia ini. Nah, menikah pada tahun 2008 dengan pesta yang meriah. Setahun kemudian Sam membawa istrinya pindah ke negara Oman karena dia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan money changers. Nah, beberapa bulan setelah tinggal di Oman, Sophia pun hamil dan dia ingin melahirkan di rumah orang tuanya. Nah, jadi Sophia pun pulanglah ke rumahnya duluan ke Kerala. Sedangkan Sam menyusul pulang saat putranya lahir. Lalu terbanglah kembali ke Oman tanpa Sophia dan putra mereka. Nah, di awal-awal hidupnya sebagai seorang ibu, intenslah dia itu berkomunikasi dengan kakak perempuannya yang bernama Sonia nih, yang bekerja menikah dan menetap di Melbourne, Australia. Nah, Sonia menyarankan agar Sophia menyusulnya tuh dan mencari kerja di sana, karena sejatinya Sophia memegang ijazah S2 yang sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan. Nah, Sophia lalu menyampaikan keinginannya inilah untuk pindah ke Australia dan diizinkan oleh sang suami. Nah, di waktu yang sama, Sonia mengirimkan CV adiknya lah ke sebuah perusahaan tempat temannya itu bekerja. Nah, perusahaan itu terkesan dengan CV-nya Sophia dan menawarkannya lah untuk bergabung dengan perusahaan tersebut tuh. Nah, pada awal tahun 2012, Sophia pun terbanglah ke Australia membawa serta putranya dan mulai bekerja setahun kemudian. Nah, mengajukan mutasi ke Melbourne, Australia, dan proposalnya pun disetujui tuh pada tahun 2013. Dia dan putra mereka bersatu lagi, kerja di perusahaan yang besar dengan penghasilan tinggi. Namun ada satu yang tidak Sam ketahui, yaitu alasan sebenarnya di balik keputusan Sophia ini datang bekerja dan menetap di Australia adalah untuk menemui si Aaron, mantan kekasihnya. Dulu sejak diputuskan Sophia dan
para gadis itu menikahlah dengan Sam. Nah, Arun yang patah hati memilihlah untuk pindah ke Melbourne. Nah, di sana dia memulai hidup baru, bekerja dan bahkan menikah serta memiliki anak. Nah, Arun dan Sophia masing-masing sudah berkeluarga dan menjalani hidup yang berbeda tuh. Tapi melalui media sosial, komunikasi di antara keduanya terjalin lagi. Nah, komunikasi yang seharusnya sudah terlarang bagi mereka karena ya sama-sama udah menikah tuh. Arun udah nikah, Sophia udah nikah gitu. Kebetulan Sonia sang kakak menawarinya bekerja di Melbourne. Nah, makin jadilah ini nih. Nah, Sophia pun bersemangat lah dia pindah ke Melbourne pada tahun 2012 dan mulai bertemu dengan Arun lagi, yang juga masih mencintai Sophia tuh selama ya beberapa tahun tuh. Beberapa tahun berikutnya antara Sophia dan Arun terjalinlah komunikasi. Nah, sedangkan suaminya berada di Oman dan hanya sesekali datang ke Melbourne, jadi ya Sophia bebaslah merajut kasih bersama Arun. Identitas istri dan anak Arun tidak pernah dipublikasi dan memang lebih baik sepertinya seperti itu tuh. Nah, supaya mereka tidak terkena imbas dari perbuatan tercela Arun tuh. Tahun 2013 Sam ditransferlah ke Melbourne, sedangkan Arun dan Sophia ini nggak bisa bebas lagi bertemu. Nah, mereka pun akhirnya masih bisa bertemu, hanya saja tidak leluasa lah. Dulu Sophia ya berkata kepada Arun, andai saja Sam mati, maka tidak ada yang akan menghalangi cinta mereka tuh. Nah, Arun ini setujulah dengan Sophia dan mengungkapkan ide untuk menghabisi Sam supaya mereka ini bisa bersama merajut cinta kasih mereka. Nah, pada dasarnya sejak dulu Sophia lebih mencintai Arun tuh sebenarnya, tapi pria itu tidak serius dalam hidupnya, tidak mau bekerja dan tidak bisa diandalkan. Makanya Sophia kembali ke pelukan Sam dan menikahi pria itu. Nah, kini di Australia Sophie melihat Arun sudah berubah, sudah bekerja dan tampak lebih dewasa, sementara Sam masih seperti dulu, terlalu tenang dan membosankan. Flat lah. Di hari-hari selanjutnya, tanpa pengetahuan Sam, dengan bantuan Sophia, Arun mengawasi gerak-gerik dan aktivitas Sam. Hingga pada suatu sore di bulan Februari tahun 2015, Arun memiliki kesempatan untuk melaksanakan niatnya. Sam yang saat itu baru keluar dari stasiun metro berjalan menghampiri mobilnya. Di tempat parkir tanpa dia sadari itu, seorang pria menggunakan topeng mendekatinya, lalu menyerangnya di bagian tenggorokan dan wajah. Setelah itu, pria bertopeng yang tak lain adalah Arun melarikan diri. Nah, beruntung bagi dia mendapat pertolongan dan selamat dari serangan itu. Dan beruntungnya bagi Arun, tak satu orang pun yang menyaksikan perbuatannya, dan dia lolos dari masalah hukum apapun. Luka pada tenggorokannya dan wajah tidak terlalu parah. Dia mendapatkan perawatan di rumah sakit dan saat melihat suaminya pulang ke rumah, bukannya terkejut karena Sam terluka, melainkan terkejut kenapa Sam masih hidup. Sam berkata pada istrinya tuh, seperti ada yang memiliki dendam terhadapnya lah, entah itu masalah personal ataupun profesional. Sam sama sekali tidak punya ide siapa yang menginginkan kematiannya dirinya. Tidak tahu bahwa wanita yang ada di hadapannya, istri yang sangat dia cintai, justru adalah otak di balik percobaan penghilangan nyawanya Sam tersebut tuh. Nah, Sophia dan Arun pun kembalilah diam-diam menyusun rencana lain untuk menyingkirkan Sam. Dan akhirnya mereka pun sepakat secara terbaik tuh untuk menghilangkan nyawanya Sam secara aman adalah menggunakan racun cyanida. Nah, selama beberapa bulan kemudian mereka mencari cara untuk bisa mendapatkan cyanida, yang mana cyanida ini adalah zat yang tidak diperdagangkan secara bebas. Namun pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan cyanida tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan waktu yang tepat tuh untuk mengeksekusi rencana mereka. Nah, di awal bulan Oktober tahun 2015, Sam beserta Sophia dan putra mereka pulang kampung ke Kerala, India. Nah, di mana Sophia juga ikut mendengar saat Sam berkata kepada keluarganya bahwa dia punya firasat akan meninggal tak lama lagi. Nah, inilah Sophia menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi si Sam ini, yang nantinya secara dramatis terbukti bahwa firasatnya itu benar mengenai kematiannya.
Pada tanggal 14 Oktober tahun 2015, pulang dari India, Sam dan Sophia makan malam di sebuah rumah makan. Sam meminum orange juice yang disediakan oleh istrinya. Nah, orange juice itu sebelumnya sudah dibubui cyanida oleh Sophia tuh. Nah, setelah diminum orange juice tersebut, Sam berbaring tidur di atas ranjang. Namun, malang dia menutup mata dan tidak bangun lagi untuk selamanya. Nah, beberapa jam setelahnya, Sophia menelpon Arun lah dan meminta kekasihnya itu agar segera datang untuk memeriksa keadaan Sam. Arun datang dan melihat Sam lah ada di atas tempat tidur. Nah, hal yang pertama yang dia lakukan adalah memeriksa napas denyut nadi dan detak jantungnya Sam nih. Nah, benar saja Sam memang sudah meninggal. Tapi supaya lebih yakin, Arun memasukkan sisa orange juice ke dalam mulutnya Sam. Nah, setelah itu dia pergi menemui Sophia, lalu tidur bersama anaknya di sebelah tubuhnya Sam yang sudah tidak bernyawa lagi. Dan di pagi hari tanggal 15 Oktober tahun 2015, para tetangga mendengar suara teriakan bercampur tangis Sophia yang meminta tolong. Para tetangga yang mendengar suara teriakan itu pun bercampur tangisan Sophia. Nah, mereka pun datanglah dan melarikan ke rumah sakit. Namun begitu tiba di sana, dokter menanyakan bahwa Abraham sudah meninggal sejak beberapa jam sebelum tangis Sophia ini pecah. Namun sejatinya itu semua hanyalah sandiwara. Setelah itu mereka pun menghubungi mertuanya lah yang berada di Kerala, India, dan mengabarkan bahwa sudah meninggal akibat gagal jantung. Yang mana malam sebelumnya seperti biasa dia mengungkapkan suaminya yang memang ada sakit jantung sebelumnya. Nah, kerabat pun yang ada di India berangkatlah ke Melbourne, Australia. Tidak ada yang mengira dan percaya bahwasanya itu terjadi kenapa-kenapa, pure memang penyakit. Nah, setelah mengurus proses pemulangan jenazahnya Sam ini pun dibawalah ke Kerala. Lebih cepat lebih baik menurut mereka sebelum polisi turun tangan dan melakukan autopsi. Itulah di pikiran Sophia. Kalau sampai autopsi dilakukan, kemungkinan besar penyebab kematian Sam Abraham akan terungkap. Nah, singkat cerita, jenazah Sam pun dipulangkan ke kampung halaman, lalu dimakamkan. Sophia pun melanjutkan hidupnya tinggal dan bekerja di Australia dengan aman, dengan tentram, tanpa berpikir bahwasanya mereka akan dicurigai oleh pihak keamanan. Dia bahkan terus menjaga silaturahminya dengan keluarga mendiang suaminya, bersikap seolah-olah bahwasanya dia menantu yang baik banget lah, menantu yang perfect. Dan sebagai janda yang sangat mencintai mendiang suaminya lah, dia ini selalu menjaga untuk selalu mengatakan suaminya adalah suami yang terbaik menurut versinya dia. Namun yang tidak disadari Sophia maupun Arun, polisi negara bagian Victoria berpikir kalau kematian Sam Abraham tetap harus diselidiki apakah kematiannya wajar atau karena dibunuh. Nah, seorang polisi negara bagian Victoria diam-diam melakukan investigasi lah atas kasus kematian Abraham. Nah, setiap gerak-gerik si janda tadi selalu diawasi sejak dia pulang dari India. Hanya sehari setelah tiba di Melbourne, Sophia menarik semua saldo yang ada di rekening tabungan Sam, lalu dipindahkan ke rekening tabungannya sendiri. Nah, ini polisi agak beda dengan polisi Wakanda kan. Nah, namun hal itu dianggap masih wajar. Bagaimanapun Sophia adalah ahli waris sah dari mendiang suaminya. Nah, kecurigaan polisi menguat lagi saat beberapa hari kemudian dia melakukan balik nama mobil milik atas nama Arun. Nah, dan nama Arun sudah muncul, pria itu pun masuk ke dalam radar investigasi polisi. Nah, setelah kematian Sam, polisi sengaja tidak pernah mendatangi ataupun menginterogasi Sophia. Jadi wanita itu merasa aman dan lengahlah berpikir kalau polisi tidak mencurigainya. Dia bisa dengan leluasa melanjutkan hubungan bersama Arun. Di saat yang sama, seorang polisi menyamar dan mendekati Arun. Tak lama setelah itu, polisi ini pun menjadi teman dekatnya. Dan Arun sama sekali tidak curiga bahwa teman barunya itu adalah orang detektif polisi juga yang menyadap komunikasi telepon antara Arun dan Sophia. Dan kerja keras mereka yang senyap akhirnya pun membuahkan hasil lah. Ketika suatu hari polisi berhasil merekam percakapan
percakapan antara Arun dan Sophia, di mana Sophia berkata tuh, sudah lama waktu berlalu dan tidak ada yang mencurigai kita. Pede banget nih mereka tuh. Nah mungkin tak lama lagi akhirnya kita bisa bersama. Nah terungkaplah sudah di balik kematian Sam yang begitu mendadak, ada motif cinta segitiga yang tersembunyi di antara mereka. Nah beberapa hari kemudian bukti penting lainnya berhasil didapatkan polisi tuh bre. Nah saat Arun secara tidak sadar membocorkan perbuatannya mereka kepada teman barunya, yang tak lain adalah detektif, kepada temannya itu. Nah Arun berkata bahwa dia pernah menghabisi seseorang menggunakan racun di dalam orange juice. Walaupun saat itu Arun dalam kondisi setengah mabuk. Pengakuannya direkam dan kemudian hari menjadi bukti penting di pengadilan polisi Australia. Nah, polisi Australia pun kemudian berkoordinasi dengan otoritas terkait di Kerala, India, meminta izin kepada keluarga Abraham untuk membongkar makam Sam. Nah, orang tua Sam bingung, lah, atas apa yang terjadi karena permintaan ini dilakukan sebelum Sophia ditangkap di Australia kan? Nah, saat itu polisi hanya memberitahu bahwa ada kematian Sam, indikasinya telah dibunuh seseorang. Pembongkaran makam dan otopsi diperlukan untuk memastikan tuh dugaan tersebut, walaupun masih diliputi kebingungan. Nah, orang tuanya Sam mengizinkan untuk dilakukan pembongkaran itu. Nah, makamnya pun dibongkar, diotopsi. Hasil pemeriksaan toksologi di Kerala mengungkapkan bahwa memang ada jejak sianida di dalam darah dan liver, dan itulah yang menjadi penyebab kematian Sam Abraham sebenarnya. Kini polisi sudah mengantongi semua bukti dan petunjuk motif serta alat yang digunakan untuk membunuh Sam pada tanggal 12 Agustus tahun 2016. Mengantongi semua bukti dan petunjuk motif serta alat yang digunakan untuk membunuh Sam. Nah, pada tanggal 12 Agustus tahun 2016, polisi negara bagian Victoria menangkap Sophia dan Arun di Melbourne. Nah, saat melakukan penangkapan di rumah Sophia, polisi menyita beberapa barang, termasuk salah satunya adalah sebuah buku harian milik dia. Nah, sekaligus juga milik Arun. Jadi di hari ini ditulis bersama-sama bergantian oleh pasangan kekasih itu. Saat detektif membuka diari tersebut, si detektif menangis bukan karena sedih terharu, tapi karena tulisannya menggunakan bahasa Malayam, bahasa asli Kerala. Jadi diari itu pun dikirim ke Kerala untuk diterjemahkan ke bahasa yang sebenarnya. Nah, dibawalah ke pengadilan pada tahun 2018. Jaksa menghadirkan barang bukti berupa rekaman percakapan telepon, rekaman pengakuan Arun bahwa dia pernah menghilangkan nyawa seseorang menggunakan sianida di dalam orange juice. Nah, hasil pemeriksaan toksikologi yang menyatakan sianida sebagai penyebab kematian korban tuh, serta buku harian Arun dan Sophia yang berisi bukti bahwa telah terjadi hubungan perselingkuhan selama 3 tahun lamanya di antara keduanya. Nah, kabarnya polisi yang tadi membaca buku harian ini masih menangislah saat menghadiri persidangan. Nggak bisa bahasa Kerala. Pada tanggal 20 Juni tahun 2018, Hakim Pengadilan Tinggi Victoria menjatuhkan vonis penjara selama 22 tahun. Sophia dengan telah menghabisi nyawa Sam dengan minimal menjalani masa tahanan selama 18 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat terhadap Arun. Nah, hakim menjatuhkan vonis penjara selama 27 tahun kepada Arun dengan minimal menjalani masa tahanan selama 20 tahun sebelum layak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Sophia menggunakan anaknya lah untuk mendapatkan keringan hukuman. Ya, mencoba kan gitu. Tapi hakim berkata, seharusnya kau memikirkan anakmu sebelum membunuh ayah dari anak itu. Nah, pas tuh perkataan hakim. Jadi sejak Sophia ditangkap pada bulan Agustus tahun 2016, putranya diasuh oleh Sonia, sang kakak. Namun keluarga Abraham kemudian mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak Sam. Nah, pengadilan pun mengabulkan gugatan tersebutlah, bahwa anak Sam dan Sophia diserahkan kepada keluarga Abraham. Nah, inilah kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Ya, menurut kalian gimana nih pendapat kalian? Sampaikan aja di kolom komentar. Ya, kadang-kadang di zaman sekarang agak aneh nih karena banyak istri-istri dan suami yang
viral kan masalah perselingkuhan. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk berhati-hati. Kalau memang sudah komitmen untuk mencintai seseorang sampai dengan melakukan pernikahan, ya sudah, harusnya gentleman. Dengan begitu juga si perempuan ini juga ya memang harus ya komitmen tentang apa yang sudah dia putuskan. Jadi kalau memang nikah dengan laki-laki tersebut, ya maka ya sudah, binalah rumah tangga itu. Mau bagaimana ketampanan laki-laki yang di luaran sana, mau bagaimana kecantikan perempuan yang ada di luaran sana, ya itu tidak membuat cinta dirinya terhadap pasangannya masing-masing tidak luntur tuh, apalagi sampai berbuat ya sejauh itu. Oke, subscribe, like, dan komen.